Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Oke. Udah hadir semua? Kini udah direkam ya? Bismi udah direkam? Kayaknya belum direkam deh. Rekam ya? Bismi, halo? Udah ya? Udah rekam ya? Oke, oke. Jadi mudah-mudahan ini rekamannya mulus, jadi bisa diupload di YouTube. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita akan eh, lokakarya kedua hari ini. Kita fokus pada untuk pemetaan instrumen. Nah, sebelumnya saya akan bagikan template dulu ya, template untuk eh, luaran dua, template luaran dua. Oke, saya bagikan template luaran dua. Oke, ya Om. Oke, sudah saya share di chat, sudah saya bagikan juga ke kelas-kelas dan ke dosen pengampu. eh kita hari ini sesuai dengan RPS ya, kita fokus untuk memetakan state of the art ya, terkait dengan instrumen pengukuran. Pada lokakarya sebelumnya kita sudah belajar apa namanya, pemetaan topik penelitian ya, state of the art terkait dengan topik penelitian, dan teman-teman juga sudah diberikan tugas untuk membuat luaran pertama. Jadi hari ini kita fokus untuk state of the art instrumen pengukuran. Sebentar saya coba buka kelas dulu. Oke, oke, kelihatan share screen saya? Terlihat, Pak. Oke, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester, hari ini kita fokus untuk satu, dua, tiga hal lah ya.
Pertama, eksplorasi instrumen pengukuran. Yang kedua, pemetaan dan penentuan instrumen pengukuran yang digunakan dalam riset. Untuk pengaplikasian instrumen mungkin di pertemuan lainnya, karena pengaplikasian instrumen pakai Google Form saya rasa bisa di kelas masing-masing ya. Kita fokus ke lokakarya ini untuk eksplorasi instrumen pengukuran dan pemetaan penentuan instrumen pengukuran. Jadi ini titik berangkatnya kenapa ini penting ya? Karena masalahnya nih, mahasiswa di sini, mahasiswa psikologi pada umumnya, di sinilah di kampus ini jadi yang eh, kebiasaannya tuh cherry picking alat ukur gitu. Alat ukur tuh nyarinya serampangan satu. Yang kedua, ya udah yang kebiasaan buruknya adalah dia nyari alat ukur tuh dari saya skala burnout dari skripsi orang yang kita nggak tahu reviewnya. Misalnya dari skripsi orang terus diambil gitu, ini jadi masalah sebenarnya. Kita nggak pernah tahu reviewnya, hanya karena misalnya kalau di skripsi kan di halaman belakang ada alat ukur. Nah ini jadi masalah nih, presiden yang buruk sebenarnya. Di skripsi di belakang nih ada nih skala burnout gitu. Misalnya mau nyari tentang burnout, ya udah cari skripsi orang aja. Jadi tahu gitu loh. Cuma buat ngambil item-item pertanyaan ini doang. Sementara kita nggak pernah bedah burnout itu ada berapa alat ukur. Kenapa alat ukur ini yang dipakai? Ini alat ukurnya siapa? Titik berang apa pijakan teoretiknya itu dari mana? Ini jadi masalah nih. Kebiasaan buruk ini ya menurut saya ini ya, harus dihentikan sesegera mungkin. Gitu. Cara menghentikannya adalah ya kita kasih pelatihan bagaimana cara memetakan instrumen pengukuran gitu loh. Karena kebiasaan buruknya itu lalu ukurnya dapat dari mana? Dari si A. Si A itu apa? Kirain ada artikel jurnalnya atau apa? Ternyata dari skripsi orang gitu loh. Ini jadi masalah nih. Gitu. Ya, jadi kayak apa ya? Kita kehilangan esensi gagasan dan eh, apa pola berpikir untuk memahami khasanah pengetahuan tentang suatu pengukuran. Saya ingin mempelajari pengukuran tentang burnout. Saya mau ingin pelajari pijakan teorinya, konsepnya, aspek-aspeknya, dimensinya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya, alat ukurnya apa aja. Itu kita skip gitu. Tidak berusaha memahami khasanah pengetahuan di bagian itu. Langsung aja cari. Ini kebiasaan buruknya adalah mahasiswa langsung mencari gitu loh. Langsung mencari ya udah item pertanyaannya apa. Ini jadi masalah. Item pertanyaannya apa? Jadi masalah nih langsung ya udah langsung di copy paste ini semua. Tanpa tahu ini ngambilnya dari mana, ini kemudian teorinya apa, kemudian eh, eh, apa namanya yang lebih penting lagi dan lebih kritikal lagi adalah validitas reliabilitasnya bagaimana. Jadi masalah nih. Gitu. Oke, makanya dalam lokakarya ini kita akan fokus untuk melakukan eksplorasi instrumen pengukuran menggunakan basis data karya ilmiah. Yang kedua, pemetaan dan penentuan instrumen pengukuran yang digunakan dalam riset. Oke, dua hal ini aja. Yang ketiga ini pengaplikasian instrumen pakai survei daring, pakai Google Form. Kita bisa belajar lain waktu lah. Tapi ini dulu nih, dua hal ini. Ini penting. Oke, oke ya. Saya ingatkan, ini tindak lanjut dari sebelumnya. Kalau sebelumnya state of the art terkait dengan topik penelitian, ya. Set of the art topik penelitiannya kali ini set of the art instrumen pengukurannya. Topik penelitiannya kita sudah tahu. Set of the art kan apa sih set of the art? Set of the art adalah pemetaan hasanah pengetahuan. Nah, kita sudah memetakan hasanah pengetahuan terkait dengan topik riset yang akan kita teliti. Oke, itu dilakukan. Yang tindak lanjutnya apa? Bagaimana cara menelitinya? Metodenya apa? Paling konkret adalah instrumen pengukurannya apa? Untuk variabel-variabel psikologi yang akan digunakan untuk diteliti. Nah, ini yang penting nih. Oke, maka saya coba ini sama, ini ringkas aja. Ya, kita pakai lens.org. Misal contoh, saya ingin meneliti tentang burnout. Ketika saya ingin meneliti tentang burnout, kan, masuk ke lens, ya, saya menganjurkan untuk teman-teman login ke punya link.
Oke, saya ingin meneliti tentang burnout pada burnout. Oke, kemudian parameter kata kuncinya untuk spesifik mencari alat ukur burnout atau instrumen pengukuran burnout. Oke, satu judulnya ya, burnout cari di judul di title. Yang kedua, di judul juga cari reliabilitas or reliability. Ingat ya, sepasang ya, Inggris Indonesia ya, dicari or, masih or. Ini kita flashback ke Boolean logic yang sudah kita pelajari pada lokakarya sebelumnya. Kalau or berarti ada opsional, mau cari reliabilitas boleh, reliability boleh. Validitas boleh, or validity juga boleh. Artinya yang penting di judulnya ada kata burnout plus salah satu dari 4 kata ini. Salah satu dari reliabilitas, reliability, validitas, atau validity. Search. Temulah 259. Oke. Kita batasi. Dokumen type-nya artikel jurnal. Kita batasi. Ya. Kemudian kita identifier type-nya kita batasi yang punya DOI, Digital Object Identification. Apa sih DOI ini? DOI ini. Ini yang ini nih. 10.293 sehingga kita bisa buka. Oke. Saya mau meneliti tentang burnout dan saya ingin mencari alat ukurnya. Oke, maka saya gunakan ini. Burnout, reliabilitas, reliability, validitas, validity. Oke. Ini kata kuncinya. Oke. Nah, ini semua isinya adalah pembahasan tentang terkait dengan alat ukur burnout, pembahasan validitas dan atau reliabilitasnya berkaitan dengan burnout. Oke, ada apa aja alat ukurnya? Perhatikan ya. Pertama, ada burnout inventory, Oldenburg Burnout Inventory (OB). Kedua, ada School Burnout Inventory (SBI). Itu kan saya dapat nih 2 alat ukur. 3, ada burnout scale. Entah burnout scale apa pakai pijakan teori yang mana. Ya, bisa dibaca lebih lanjut nanti ini. Kemudian ada burnout assessment tools 4. Ya, saya dapat banyak nih instrumen. Burnout assessment tools. Ada lagi apa? Nah, burnout assessment tools juga sama. Digital burnout scale, DBS. Ada Copenhagen burnout inventory. Tuh, akhirnya saya dapat banyak nih. Saya dapat hasil pengetahuan banyak tentang burnout. Pengukuran burnout tuh ada apa aja? Learning burnout scale. Ada lagi. Counselor burnout inventory. Ada lagi. Teacher burnout inventory. Ada lagi STBI. Ternyata banyak burnout itu. Ada teacher burnout inventory. Counselor burnout inventory. Digital burnout in scale. Burnout assessment tools. BAT. Ya, ada banyak alat ukur tentang burnout. Total 188. Sih. Dari 188 ini kan misalnya 188 ada yang isinya sama. Contoh ini. Mana di BAT 1 2 BAT lagi gitu. Ada beberapa artikel dia pakai BAT juga. Tapi akhirnya kita tahu ada berapa banyak macamnya setelah dipetakan. Nah, ini contoh ya. Ini kita buka nih kan saya diklik identifier type-nya harus ada di OI. Maka dibuka aja di DOI. Ini DOI-nya yang gambarnya ini 10 titik sekian sekian sekian. Dibuka ini DOI. DOI. Oh. Validity and reliability of the Korean version of digital burnout scale. Ini bisa di-download PDF-nya. Ya. Ini kita punya artikel yang memuat instrumen alat ukur burnout. Tuh, nih item pertanyaannya kita kan tinggal periksa kan, ya konteks apa? Ini contoh digital burnout scale. Akhirnya saya punya nih
Saya menemukan, bukan punya, sorry, saya menemukan dalam eksplorasi saya, ternyata ada loh alat ukur burnout yang berkaitan dengan digital. Entah apa nih, kita periksa kan, ya. Lihat nih. Nah, ini digital burnout scale ya, punya 3 subscale, digital aging, digital deprivation, and emotional exhaustion. Ternyata ada 3 aspek nih. Secara konseptual, konstruk dari digital burnout scale itu memiliki 3 aspek: digital aging, digital deprivation, dan emotional exhaustion. Dibaca lebih lanjut di bawah misalnya instrumennya digital burnout scale. Lihat, it consists of 24 item across 3 subscale. Ternyata ada 24 item pertanyaan, 24 item kuesioner yang meliputi 3 subscale atau 3 aspek, 3 subdimensi. Ya, 3 dimensi itu ada apa? Digital aging ada 12 item, digital deprivation ada 6 item, dan emotional exhaustion ada 6 item. Setiap item diukur menggunakan 5 point Likert. Ya, pakai skala Likert 5 poin dari angka 1, sangat tidak setuju 1, sampai sangat setuju 5. Ya. Sehingga total skornya kalau semua jawab 111 24, kalau semua jawab 5555 asumsi maksimum, itu ada rentang skornya berarti 120. 5 kali 24 120. Berarti rentang skornya adalah 24 sampai 120. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi tingkat burnout, digital burnout. Ya, high score indicating high level of digital burnout, ya kan? Semakin tinggi skor mengindikasikan semakin tinggi tingkat digital burnout. Saya nemu nih, ini baru nih, saya belum pernah tahu sebelumnya. Oh, ada loh alat ukur digital burnout. Pakai skala Likert 1 sampai 5. Contohnya 24 item dari 3 subscale, 3 dimensi, 3 aspek. Ini kita baca, kita bisa dipelajari lebih lanjut itu dimensi atau aspek ada di dalam sini. Ya, kita nggak ada waktu ya. Tapi intinya itu 3 subscale. Oke. Kita periksa 24 item ini apa aja sih? Ada biasanya karena ini sekali lagi karena ini meneliti tentang reliabilitas dan validitas publikasinya, validitas dan reliabilitas dari alat ukur digital burnout scale, maka pasti ada item-itemnya dan berapa angka validitasnya. Lihat tuh. Konba alfanya, digital aging, semuanya. Ini konba alfa berarti apa? Reliabilitas. Hasil uji reliabilitasnya untuk digital aging aja 0,939. Reliabilitasnya untuk digital deprivation 0,884. Ini kuat semua, sangat kuat semua tingkat reliabilitasnya. Ya, dia dari konba alfa. Nah, lihat item item apa namanya? Item total correlation, inter item correlation, corrected item correlation, atau item total corrected correlation, ITC-nya. Lihat 0,74, 0,72. Artinya ini sangat tinggi semua, nggak ada yang gugur validitasnya. Lihat, perhatikan. Ya, international currency validity itu tinggi-tinggi semua 0,95, paling kecil 0,88, itu sangat tinggi, sangat kuat reliabilitasnya. Ini concurrent validity-nya di atas 0,73 ya, atau di atas 0,66 itu apa namanya? Valid. Ya. Dari 0,56 sampai 0,85 dia valid. Nah, item validity. Oke, sehingga ini kita bisa pakai semua. Itemnya valid semua, nggak ada yang gugur misalnya. Meskipun kontributor faktor, tingkat kontribusi faktornya beda-beda. Tuh, lihat angkanya. Oke, ini pakai confirmatory factor analysis lain waktu kita bahas. Tapi intinya adalah saya dalam eksplorasi menggunakan aplikasi Lens, akhirnya menemukan alat ukur yang belum saya tahu sebelumnya, yaitu alat ukur digital burnout scale. Ini alat ukurnya. Oke. Ini item-itemnya. Mau saya pakai, mau saya adopsi, bisa nggak? Bisa. Adaptasi dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Tinggal terjemahin aja diadaptasi pakai bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesia, diterjemahkan. Ya kan? Terjemahkan.
Oke, ini diambil. Ya, jadi ini ada banyak banyak sekali. Perbandingan yang lain bisa nggak? Bisa. Ada nih school burnout inventory ya, atau Oldenburg lah. Oldenburg burnout inventory versi bahasa Indonesia tuh. Untuk Oldenburg burnout inventory. Seperti apa sih Oldenburg burnout inventory? Ini beda lagi. Kalau yang tadi burnout digital karena berurusan dengan ruang digital dia burnout. Kalau yang ini berurusan dengan ruang akademik di sekolah. School Oldenburg burnout inventory. Ya, tuh. Burnout akademik pada mahasiswa. Kita lihat seperti apa sih Oldenburg burnout inventory untuk mahasiswa. Nah, ini ada nih. Itemnya ada semua. Aspeknya apa aja gitu. Lihat, aspeknya ada, dia pakai kode DER, ya. Ada disengagement, exhaustion, DR disengagement reverse, DR yang apa kebalik, ya exhaustion reverse tuh ada intinya itu, exhaustion dan ini. Oke, ini yang jadi eh, jadi apa namanya bahan kajian kita tuh. Oke, dari lens ini semua kan udah banyak nih ditemukan ada apa aja yang teman-teman petakan. Kan secara berkelompok dari 188 ini ada apa aja catat. Satu, oh ada Oldenburg Burnout Inventory, ada SBI School Burnout Inventory, ada apa gitu, ada Burnout Assessment Tool, ada tuh kan Burnout Assessment Tool, ada Digital Burnout Scale. Terus ada apa lagi nih? Ada Copenhagen Burnout Inventory CBI. Ada lagi Learning Burnout Scale, beda lagi. Ada Counselor Burnout Inventory, ada Teacher Burnout Inventory, apa sosio sosio kontekstual Teacher Burnout Inventory, ada lagi beda lagi STBI dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak. Oke, kemudian tuh kan comparison lah perbandingan tuh. Ada Chinese military, ada job burnout scale, ada masalah burnout inventory. Tuh kan banyak kan SBI, Spanish burnout inventory. Masalah lagi. Kebanyakan masalah nih yang pakai Bergen burnout inventory. Ya ada macam-macam. Ini dipetakan, diinventarisir, dikurasi istilahnya. Artinya ini kan karena kerja berkelompok, masing-masing ngelis gitu, nemu apa aja. Habis itu dipetakan, ya. Kemudian dituliskan di dalam laporan. Laporannya formatnya saya sudah sediakan template luaran 2. Ya, ya kurang lebih sama seperti sebelumnya, ada judul, nama penulis, ditulis siapa aja, abstrak, tulis ringkasan singkat mengenai variabel yang diukur, kemudian instrumen yang dipilih apa aja, dan platform daring yang digunakan untuk melakukan kurasi tadi. Saya tadi pakai lens.org, berarti kasih tahu pakai lens.org. Sebut kata kunci, kasih tahu kata kuncinya apa. Oke. Kemudian sampaikan urgensi pemilihan variabel dan instrumen pengukuran. Kenapa kita harus memilih dan memetakan instrumen pengukuran nih? Pentingnya apa? Saya contoh, kenapa saya harus memetakan burnout? Karena saya melihat banyak orang mengalami burnout gitu. Ada berbagai macam fenomena dalam penelitian sebelumnya kita sudah topik kajian ya terkait burnout dan ternyata burnout bisa macam-macam. Burnout karena kerja digital, burnout karena kerja mengajar, burnout karena kerja akademik, atau jadi belajar karena belajar, gitu kan? Burnout karena kerja kantoran, burnout karena kerja paramedik, kerja di kesehatan, burnout karena apa segala macam, karena menyetir, berkendara dan lain sebagainya. Ternyata ada berbagai macam burnout setelah saya melakukan literatur review sebelumnya terkait dengan burnout. Oke, maka penting nih, apakah kemudian untuk berbagai macam permasalahan burnout yang beda-beda ini, alat ukurnya sama atau beda-beda juga? Kita penting dong untuk burnout akademik ukurnya pakai apa?
Untuk burnout karena kerja di kantor, ngukurnya pakai apa? Burnout karena kerja digital, ngukurnya pakai apa? Nggak penting. Ini udah aja nih, karena banyak macam orang, banyak jenis pekerjaan, banyak sifat dan jenis pekerjaan hari ini. Sehingga kita perlu memahami pengukuran burnout itu variannya ada apa aja. Oke, jelasin urgensinya apa di sini. Kenapa harus memilih, kenapa saya memilih variabel burnout, dan kenapa saya memetakan instrumen pengukuran burnout. Ini dijelaskan di sini. Oke. Yang kedua, jelaskan juga metode kurasi instrumen. Kasih tahu langkah teknisnya apa. Contoh, saya tadi pencarian instrumen menggunakan platform lens.org dengan kata kunci burnout dan reliabilitas atau reliability atau validitas atau validity. Semua pencarian di judul. Oke. Sehingga ketemulah 188. Nah, dari 188 itu, ya, akhirnya ditulis di sini. Apa kata kunci yang digunakan, basis data karya ilmiah sebutin, kriteria inklusi eksklusinya apa. Inklusi eksklusi, saya inklusi publikasinya intinya dari sumbernya jurnal artikel. Selain jurnal artikel saya buang, saya exclude. Kenapa? Karena jurnal artikel direview ya oleh editor, ada peer review, ada blind review, review tertutup, nggak tahu siapa yang review, nggak temenan sama sekali, nggak kenal gitu kan, sehingga punya objektivitas. Identifiernya saya pakai jurnal yang punya DOI, Digital Object Identification. Kenapa? Karena itu memudahkan akses untuk dalam kajian ini. Ya, itu eksklusi instrumennya. Oke, state of the art saya petakan tuh. Saya petakan. Nah, oke. Ini teman-teman tulis narasi minimal 5 paragraf yang menjelaskan perbandingan antara instrumen untuk variabel yang sama. Contoh, saya penelitian misalnya saya mau meneliti hubungan antara beban kerja dengan burnout. Oke, berarti saya harus memetakan dua. Pengukuran beban kerja saya petakan, pengukuran burnout juga saya petakan. Saya ulang ya, kalau mau meneliti hubungan antara beban kerja dengan burnout, hubungan antara dua variabel, hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka kedua variabel ini harus dipetakan alat ukurnya. Contoh, saya mau meneliti tentang hubungan antara beban kerja dengan burnout. Berarti saya harus petakan nih. Beban kerja saya petakan, burnout saya petakan. Misal, saya udah burnout duluan, saya petakan. Boleh nggak? Boleh. Variabel terikatnya dulu. Oke. Saya petakan alat ukurnya apa aja. Saya tulis di sini. Minimal 5 paragraf menjelaskan alat ukur burnout itu apa aja. Tentang beban kerja ada apa aja. Jadi saya punya dua nih. Ya, metode kurasi instrumennya ada dua. Untuk burnout, gimana cara kata kuncinya. Untuk beban kerja bagaimana kata kuncinya. Ada dua. Saya jelasin semua. Oke? Halo? Kedengeran? Lempar. Oke, saya ulang ya. Kedengaran. Jadi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman meneliti hubungan antara X dan Y, ada dua variabel pengukuran yang diteliti, maka teman-teman harus memetakan set of the art pengukurannya dua. Variabel X dipetakan, Y dipetakan. Contoh, saya mau meneliti hubungan antara beban kerja dengan burnout. Oke, berarti saya memetakan alat ukur burnout dan alat ukur beban kerja. Apa aja nih alat ukur beban kerja? Ditulis. Apa aja alat ukur burnout? Ditulis. Dari mulai metode, saya tulis. Metode kurasinya gimana untuk burnout. Metode kurasinya gimana untuk mencari atau mengeksplorasi pengukuran beban kerja. Saya tulis.
Di bagian state of the art juga gitu. Minimal 5 paragraf untuk menjelaskan state of the art peta 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 gagasan, peta khasanah pengetahuan terkait dengan bagaimana cara mengukur burnout. Saya tulis nih, pengukuran burnout ada berbagai macam seiring dengan pengembangan zaman, mulai dari masalah burnout inventory, terus kemudian apa namanya, digital burnout inventory, teacher burnout inventory, social kontekstual burnout inventory, Copenhagen burnout inventory, terus apa, teacher burnout inventory, ada berapa macam tuh, saya jelasin semuanya satu persatu. Masalah burnout inventory tahun berapa dikembangkan oleh Maslah, intinya untuk mengukur burnout yang terjadi di mana, burnout yang terjadi kepada siapa, kepada pekerja, kepada teacher, dan kepada student gitu. Oke, kalau Copenhagen kemana? Copenhagen fokus pada pekerja kantoran misalnya. Digital burnout inventory, saya tulis nih oleh siapa, tahun berapa dikembangkannya. Kemudian fokus pada pengukuran burnout kerja-kerja digital. Ditulis nih, dijelasin. Hanya burnout aja. Dan beban kerja juga gitu. Beban kerja ada dari mana aja mengukurnya. Ada dari NASA, ada dari mana. Ditulis. Ya. Sehingga kita punya gambaran state of the art instrumen pengukuran terkait dengan dua variabel ini. Oke, catatan lagi nih. Kalau teman-teman menulis meneliti dengan dua variabel pengukuran, tolong dibikin sub bagian di sini. Misalnya burnout dulu, tulis burnout gitu. 3.1 SOA pengukuran burnout. 3.2 SOA pengukuran apa namanya, beban kerja gitu. Boleh dibikin subbagian di bagian 3, 3.1, 3.2 gitu. Karena ada dua variabel pengukuran yang dipetakan. Oke, setelah itu teman-teman bikin tabel perbandingan pengukuran. Oke. Satu tabel, satu variabel. Ya. Gunakan format tabel di bawah ini untuk memetakan instrumen yang ditemukan selama proses kurasi. Oke. Contoh ya, ini misalnya perbandingan instrumen pengukuran burnout. Tabel 1, tabel 2, instrumen pengukuran beban kerja. Kan beda variabel nih. Oke, nomor 1. Nomor 1 apa? Misalnya, back. Oldenburg burnout inventory. Ya. Oldenburg burnout inventory. Saya tulis Oldenburg burnout inventory. Bibliografinya apa, tulis gitu. Misalnya Rolf Pratama DKK pakai format apa ya? American Psychological Association 2025, terus judulnya apa gitu. Oke. Ini apa, validitas dan seterusnya. Oke, aspek atau dimensinya apa aja? Oke, ada dua komponen utama aspek dimensinya, yaitu exhaustion dan disengagement. Exhaustion dan disengagement, ya kan, aspek dimensinya. Indikatornya apa? Skala Likert. Berapa misalnya 1 sampai 5. 1. Misalnya kita buka lah ini, misalnya tadi udah dibuka belum sih? Nah, ini 1 sampai 4. 1 sampai 4. Skala Likert 1 sampai 4. Oke. Jumlah itemnya total 16. Udah. Kedua, apa tadi? Ditulis. Dipetain aja. Ada namanya school burnout inventory. Oke. School burnout inventory. Tulis nih school burnout inventory.
Ya, apa aja bibliografinya ya, Salmela Salmela Aro dan kawan-kawan ya 2009 judulnya School dan seterusnya lah ya, ditulis lengkap nanti. Misalnya contoh aja. Aspek atau dimensinya apa? Ada satu, dua, tiga, exhaustion at school, clinicism, dan sense of adequacy school. Nah, teman-teman boleh menulisnya begini nih, misalnya satu, exhaustion at school, dua, clinicism toward ini, dan yang ketiga, sense of adequacy, gitu. Boleh. Diterjemahin dulu boleh nggak? Boleh juga. Serah. Oke. Jumlah itemnya berapa? Nah, dibuka lebih lanjut. Di abstrak nggak ada jumlah itemnya. Kita baca deh di di ininya, dan seterusnya. Nah, itu ya, semua dipetakan. Nama instrumennya apa, sampai jumlah itemnya berapa. Itu per variabel, satu tabel. Ingat, kalau dua variabel berarti dua tabel. Jangan dicampur. Biar nggak bingung nih kita. Punya pemetaan alat ukur. Oke. Setelah selesai bagian ini, teman-teman, bikin daftar pustaka. Udah ini aja sampai perbandingan, lalu daftar pustaka. Yang penting kita tahu aja ada instrumen apa aja, ya sumber bibliografinya kasih tahu, dimensinya apa, ya. Teman-teman boleh juga kayak Pratama, misalnya gini, ringkas boleh nggak bibliografi? Boleh ringkas, gini doang. Pratama DKK, boleh. Salmera Aro, DKK 2009, boleh. Yang penting di bibliografi, di daftar pustakanya ada. Teman-teman boleh begini doang, Pratama DKK 2025. Nanti kan tinggal cari lengkapnya di daftar pustaka. Salmera Aro DKK 2009, oke cukup di sini, oke boleh. Tapi nanti daftar pustakanya. Ya, saya kasih citasi, misalnya pakainya citasi, boleh. Oke. Ini indikatornya tulis apa segala macamnya. Ini semuanya ada. Nanti daftar pustakanya tolong tulis lengkap sesuai dengan apa yang ada di peta di sini dan apa yang dijelaskan di state of the art. Semua yang di tabel dan semua yang dijelaskan di state of the art tolong di daftar pustaka. Tolong pakai, ingat ini Applikom ya. Tolong pakai aplikasi komputer, pakai Zotero atau Mendeley dengan apa style. Nah, ini kemudian setelah selesai, teman-teman tolong semua yang ada di sini dilampirkan. Semua yang ada di sini, semua yang ada di sini dilampirkan dalam tabel. Kan gampang kan, tinggal di copy paste. Misalnya ini tadi soal skala psikologis atau apa sih namanya ini? Oldenburg, misalnya lampiran satu bukan skala psikologis tapi langsung aja Oldenburg Burnout Inventory versi bahasa Indonesia. Oke, langsung aja tuangin item-itemnya. Nah, nomor satu, aspek dimensinya apa? D, disengagement. Oke, langsung itemnya, item pertanyaannya apa? Langsung tulis, saya selalu menemukan hal menarik dan baru di kampus saya. Tuh, itu aja tulis. Ada saatnya, nomor dua, apa aspeknya gitu. Ada saatnya saya merasakan lelah sebelum di kampus. Exhaustion reverse. Gitu. Copy paste aja. Ini lampiran semua yang dianalisis, tolong dilampirkan, disusun yang rapi, serapi mungkin tabelnya. Jadi kalau di sini ada, katakanlah di sini ada 20, ya, 20 daftar instrumen yang dibandingkan, ada 20. Teman-teman tolong bikin lampirannya 20. Ingat ini kerja kelompok ya, jadi tolong dibikin sekomprehensif mungkin, ya, selengkap mungkin, sedetail mungkin, serinci mungkin.
Oke, saya nggak membatasi berapa banyak Pak minimal, nggak ada batas minimalnya berapa. Yang penting teman-teman dalam proses kurasi harus transparan. Ketika sudah selesai, oke ketemu 188, taruh di sini. Setelah kriteria inklusi eksklusi, jelaskan apa namanya hasil akhir, hasil final dari proses inklusi eksklusi eksklusi instrumen dapat ditinjau pada tautan berikut. Oke. Habis itu di copy paste, ini di copy paste di sini. Yang dari lens tadi. Atau teman-teman boleh juga pakai hyperlink. Short link. Oke, ininya teksturnya tautan lens.org. Tautan misalnya burnout lens.org itu. Udah, ini bisa dibuka. Ini link ini tuh. Diklik kontrol sama klik, saya bisa buka. Terus ini misalnya tautan apa lagi? Misalnya diganti deh. Jadi apa? Beban kerja ya. Beban kerja. Bukan burnout tapi beban kerja or apa sih workload. Oke, beban kerja atau workload. Nah, ini dipetakan kan beban kerja atau workload, outputnya apa aja, segala macam dan segala macam. Baik, kurung, title. Oke, ada 211. Nah, kan saya punya nih, artinya ini dipakai di copy. Ini di copy, lalu ya, di copy, lalu masukin sini. Link, terus saya masukin tadi paste, di sini terusnya. Nah, text to display, tautan apa, beban kerja dari lens.org. Itu aja. Oke, nah kita punya buat. Nah ini tinggal diklik, oh, bisa buka. Oke, jadi secara transparan, jadi nggak ada batas berapa jumlah minimal, nggak ada minimalnya berapa. Udah dijelaskan aja secara akuntabel dan transparan bagaimana cara proses kurasi instrumen pengukurannya. Di sini jelasin. Lalu hasil akhirnya kan kayak di ini nih, kasih link. Nanti dosen, ya dosen pengampu mata kuliah, saya, Bu Sandra dan Bu Mary, tinggal memeriksa ini yang dikurasi, oke jumlahnya 165 misalnya, tapi kan macam-macam. Ada flight task workload, cognitive workload. Kayak ada sama, ini juga flight task workload, sama-sama flight task nih. Oke lah, berarti cuma ada satu lah. Berarti nggak perlu semuanya dimasukin. Salah satunya aja udah oke. Gitu loh. Physical workload, ya. Dependency workload, subjective workload, physical workload lagi. Nah, ini kan ada physical workload nih. Ini juga ada physical workload. Sama, kalau udah ada yang sama, nggak perlu lagi. Ya, ini jumlah ini nggak pasti 165. Karena ini kan jumlah 160 ini kan bukan jumlah alat ukur, tapi jumlah dokumen publikasi, jumlah artikel jurnal yang terkumpul 165. Bisa jadi ada macam-macam artikel jurnal, ada 3, 5, atau 10, 4 artikel jurnal yang sama, itu membahas 3 atau 4 artikel jurnal yang berbeda, membahas alat ukur yang sama. Contoh ini flight task dibahas di sini. Di bawah juga ini juga ada flight task lagi.
Ini physical workload, ini juga physical workload. Ini di Korea, ini di Turki, tapi sama-sama physical workload. Ya kan? Sebeda. Teman-teman misalnya, oh ternyata ada lima, lima referensi yang meneliti tentang workload. Ya udah tulis aja lima di sini, tapi di dalam satu baris yang sama. Misalnya ini Samela Aro, yang ini satu lagi siapa namanya? Kasih aja apa titik koma, siapa namanya? Em, Childress, Childress, TKK 2019-82 gitu. Udah tulis aja. Terus misalnya ada Lee Dong Jun, Dong Jun, DKK dan kawan-kawan tahun 2003 gitu. Nggak apa-apa ditumbuk di sini, tapi ini satu baris. Kenapa? Karena mereka menggunakan selama mereka menggunakan instrumennya yang sama dan aspek atau dimensinya sama, ya udah ini jadi satu baris gitu loh. Terus jumlah itemnya sama-sama 20, ya udah sama-sama 16, ya udah. Ini tetap satu baris. Ininya aja kan yang referensi nambah kan. Itu kan ini kan flight task ini satu. Ini flight flight task workload juga tuh. Ini apa namanya physical workload. Nih, ini juga physical workload yang satu di Korea, yang satu di Turki. Gitu loh. Kan macam-macam gitu loh. Oke? Ingat ya, semua jumlah di sini jangan lupa di copy paste pertanyaannya gitu. Teman-teman boleh copy paste pertanyaan itemnya dalam bahasa Indonesia, boleh juga dalam bahasa Inggris. Diterjemahin dulu boleh, nggak diterjemahin apa adanya juga boleh, nggak ada masalah. Justru idealnya apa adanya aja. Kalau memang item awalnya bahasa Indonesia, ya udah yang di copy paste bahasa Indonesia nggak. Kalau item dari sumbernya bukan, item dari sumbernya bahasa Indonesia kayak gini, ya udah copy paste aja bahasa Indonesia. Tapi kalau item dari sumbernya contoh yang ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris ya contoh ya udah copy paste aja bahasa Inggris, nggak apa-apa. Intinya ini untuk melakukan kurasi, kuesioner, kurasi alat ukur, instrumen pengukuran yang ditemukan. Dia nemunya ini ya udah apa adanya ditemukan, dituangin di sini. Jadi kita tahu, oh ini versi Inggris, oh ini versi ini. Ternyata ada yang versi Korea, ya udah copy paste aja pakai bahasa Korea, nggak apa-apa. Ada yang versi bahasa China, ya udah di copy paste aja pakai bahasa China, nggak apa-apa. Biar kita ketahuan. Ternyata memang ada yang biar bisa dipetain gitu loh. Asumsinya, oh ada yang belum belum di Indonesia kan. Oh kita bisa nih jadi orang pertama di Indonesia yang menggunakan ini. Misalnya contoh, oh saya bisa jadi orang pertama yang menggunakan alat ukur di Indonesia yang menggunakan alat ukur digital, digital burnout ADBS apa sih? Digital burnout scale gitu. Bisa jadi saya orang pertama nih, novelty saya adalah saya orang pertama yang mengadopsi digital burnout scale untuk responden atau untuk masyarakat di Indonesia, untuk pekerja di yang berhubungan dengan ruang digital di Indonesia, pekerja platform misalnya di Indonesia. Oke, clear? Ada pertanyaan? Jelas? Ada yang mau tanya nggak? Ya, ini udah ada luarannya, formatnya, tinggal teman-teman ini. Ya, kalau saya di kelas bilang saya boleh pakai AI, tapi itu kebijakan masing-masing dosen ya. Ini Aplicom, jadi tolong bobot bobot penggunaan aplikasinya itu penilaian yang lebih besar sebenarnya. Kita akan periksa audit bagaimana teman-teman menggunakan Lens, bagaimana teman-teman memetakan hasil pengetahuan berbasis tadi platform Lens dan lain sebagainya. Oke, absen sudah ada, silakan yang mau absen. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Bapak izin bertanya, Ya, variabel kelompok kami itu ada kontrol diri ya Pak ya. Sedangkan yang kami searching itu jurnalnya ada 12.000 Pak instrumennya. Kita pakai 12.000 Pak atau bagaimana? enggak lah, kontrol diri 12.000. Tapi di ini
di judul kan lens, nyari kontrol diri. Sudah sih. Kontrol gini kan? Ini kan nyarinya sembarang nih. 5.000 misalnya kontrol diri. Ada 5.000. Kalian pakai ini nggak tanda kutip nggak? Apriani, kalian pakai tanda kutip nggak? Pakai tanda kutip dong, kontrol diri. Jadi dia gandengan kayak satu gerbong gitu nih pencariannya, kontrol diri. Kalau kalian nggak pakai tanda kutip, kontrol diri. Ini kesalahan pertama ya, kontrol diri. 52.000. Karena dia nyarinya kontrol dan diri. Bisa jadi kontrol diri yang nyambung begini, bisa jadi kayak gini, diri doang, kontrol doang. Ada kontrolnya entah di mana, dirinya entah di mana, gitu. Bukan nyambung nih konsep diri. Ada kontrol lagi, ntar. Makanya kalau kita pakai tanda kutip, kontrol diri, ini pertama, koreksi pertama, kalau pakai tanda kutip, dia akan cari yang gandengan. Oke, koreksi yang kedua, carilah edit search di judul, jangan di all field. Kalau all field sembarangan. Kadang cuma ada satu satu kalimat kontrol diri doang dibahas di kesimpulan gitu, tapi entah apa gitu. Nggak masuk. Di judul, di title. Tuh, kontrol diri. 1.700 dikerucutin. Ditambah misalnya apa tadi? Reliability or reliabilitas or validity or validitas. Nah, kontrol diri juga ditambahin pakai bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya self control. Self control. Udah reliability, reliabilitas, validity, validitas. Oke, search. 62. Mana 15.000? Tuh 62. Terus dokumennya jurnal artikel. Ingat ya, makanya penguasaan boolean itu penting. Tak penggunaan tanda kutip, or dan and. Coba dipelajari lagi deh. Oke, baik Bapak, terima Boolean kasih. logic. Nah ini kan 44 nih, nggak banyak nih, nggak nyampe berapa sih? 15.000. Nggak nyampe lah. Cuma self control doang mah. Ingat ya, tips dari saya, tips and trick dari saya. Kalau mau menghasilkan dokumen publikasi yang isinya ada item-item pengukuran, kasihlah di pencarian di judul tuh kata reliability atau reliabilitas or validity atau validitas. Pakai ini nih, sepengalaman saya keluar, nggak tuh saya belum pernah nemu artikel yang judulnya reliability dan validity tapi dalamnya nggak ada item pengukuran, saya belum pernah nemu. Yang penting teman-teman ini, terus identifiernya apa dibatasin artikel jurnal ya, dokumen type-nya, artikel jurnal, lalu identifiernya carinya ada di OI, jadi gampang diakses. Oke, contoh ini nih. Biasanya ada brief self, bilangan brief self control. Yang ada nih. Tuh. Ini. Tuh. Ada nggak itemnya? Harusnya ada di sini. Tuh ada self discipline. I am good at resisting temptation. I have a hard time breaking bad habit. Tuh ada di. Ini tinggal dicari aja, dibaca di sini dia pakai skala apa ya? Pakai skala Likert misalnya, apa skala apa 1 sampai berapa? Atau dia pakai apa namanya? Skala Goodman 1 dan 0, yes or no gitu, ya atau tidak doang. Nah, ini kan dilihat aja nanti dibaca sih. Dia pakai apa? Nah, itu nih versi Turkinya tuh. Ini apa nih artinya nih? Gambaran ikonnya apa lagi artinya tuh?
Sangat tidak setuju, ini sangat setuju gitu. Satu sampai yang satu sangat tidak setuju, satu sangat setuju. Ya, kasih Turki ini bisa juga sih, nggak ada masalah. Saya berhasil menolak upaya orang lain untuk menyesatkan saya, misalnya kan itu self control. Oke, di sini harus bahasa Inggris. Biasanya dalam film bahasa Inggris. Terus lah teman-teman mau melampirkan bahasa Turkinya kayak misalnya serang gitu. Bahasa Inggrisnya juga oke gitu. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau untuk luaran satu kemarin di tabel itu langsung masukin aja bibliografi yang apa format itu ya, Pak. Itu kan uh, kalau misalnya yang setahu saya kalau misalnya nggak masuk citasi itu nanti di Dafpusnya itu nggak kelihatan bibliografinya kan, Pak. Jadi kalau Mm-mm. misalnya bibliografi yang manual itu perlu dimasukin manual juga nggak, Pak, di Dafpusnya? Jangan manual. Yang manual yang mana? Yang Tabel. di tabel yang di luaran satu kemarin kan langsung masukin bibliografi ya Pak. Iya, ini tapi manual. Iya kalau yang kemarin kelompok kelompok saya sebenarnya manual karena dimintanya kan biblio ya Pak bukan citasi Hmm. itu. Jauh input aja. Di dalamnya ada kan? Di sininya ada kan? Di sini jelasin kan? Di SOA-nya dijelasin kan? Iya, Ya kan di SOA-nya dijelasin. Di SOA dijelasin, di sini ada kan masuk? iya masuk Pak. Enggak? Maksud saya yang kemarin eh, luaran satu Pak, yang kemarin luaran satu. Iya, di luaran satu. Nih, saat kalian menulis, oke, saat kalian menulis SOA topik penelitian, contoh ya, ini kan ada nih, ini siapa? Ini harusnya kan ada nih, Sarikaya et al, Kaplan ini kan dibahas di sini. Ini kan Mm-mm. juga masuk ke tabel kan? Iya nggak sih? Enggak, beda lagi. Ini kan penjelasan panjangnya, misalnya ada 5 artikel sama-sama membahas apa sih namanya kecemasan sosial gitu. Ya udah itu yang jelasin. Sama menjelaskan kecemasan sosial teater untuk remaja gitu. Ya udah, tapi tiga-tiganya sama-sama remaja gitu. Ya udah ditumpuk aja satu. Oke. Ada penelitian dengan remaja gitu. Siapa siapa dan siapa preferensinya. Itu aja. Kalau kalian mau revisi juga boleh, Oh, revisi. maaf Pak, Jadi ininya jadi apa? mau nanya. CPT boleh. Iya kan? Sebenarnya nggak Iya. ada masalah kan? Oke, oke. Artinya kan gini, ini kan linear kan? Yang dibahas di state of the art Mm-mm. dengan yang di tabel itu kan linear kan? Iya Pak. Iya nggak Safa? Iya, Yang ha. ada di tabel pasti ada penjelasan kan? Iya Pak. Ada. Nah, iya, bener kan? Kalau udah di tabel ada, di penjelasan misalnya pakai apa? Citasinya pakai Mendeley. Ya Mm-mm. otomatis muncul kan di sini kan. Kecuali kalian nggak sinkron nih antara ini, kalian nggak sinkron antara naskah apa SOA penjelasan SOA perbandingan literatur sama daftar pustaka bisa nggak sinkron tuh. Biasanya ini tabelnya sama ini nggak sinkron, ini manual nggak ada masalah selama ada di sini. Oke. Kan? Mm-mm. Kalau ada di tabel tapi nggak di argumen, itu sebenarnya problematik berarti. Kalau penyusunan argumentasi SOA-nya itu loh. Oke. Hubungan coping stress dengan kesehatan psikologis gitu. Ini kan harusnya dijelasin semua di sini nih. Tuh. Dan yang ada di sini di penjelasan argumentasi state of the art ini
Harusnya dia masuk sini kan? Mm-mm. Tuh, Iya, Pak. Fitriana Budiarto ada nggak? Tuh ada Fitriana Budiarto. Sini ada, di situ ada kan? Jadi Nabila et al, Nabila DKK gitu. Ada nggak Nabila di sini? Ada gitu. Agak lucu juga kalau ada di tengah nih. Contoh ini nggak ada nih Nabila. Ini jadi catatan juga. Ini akan jadi penilaian sih ketidaksinkronan itu. Harusnya harusnya ketika kita membangun argumen, mengkonstruksi tentang pemetaan khasanah pengetahuan, harusnya linear dengan perbandingan literaturnya. Kalau literaturnya nggak ada, kenapa di sini ada? Kalau di sini ada, dijelaskan kenapa dia nggak dibandingkan juga. Itu kan jadi pertanyaan. Itu loh. Oke, ingat ya ini 5 paragraf tuh minimal ya. Maksimal boleh panjang. Nggak ada masalah. Oke, oke. Ada lagi siapa? Dan kawan-kawan? Oke, Pak, itu aja. Makasih, Pak. Oke. Oke, yang lain. Bibliografi, harus citasi aja biar nggak panjang ya. Lupa saya. Mungkin dalam formatnya itu saya perbaiki boleh. Kalian mau revisi boleh, nggak direvisi juga boleh. Emang kesalahan di template kan. Harusnya bibliografi atau apa. Citasi. Tapi kan bebas lah mau bibliografi panjang begini boleh. Mau citasi boleh. Gitu, nggak ada masalah. Ini ya dengan ini. Karena daftar pustakanya juga ada. Bebas. Kalian mau gimana? Yang mudah aja. Ini mudah gitu karena di sini kalau bibliografi tinggal copy paste gitu ya boleh aja. Kan cheat gitu. Nah kan tinggal di copy paste kan, copy to clipboard, copy citation ini kan tinggal copy paste kan, ini kan, ini udah apa nih? Copy, masukin ke tabel, ya kan? Masukin ke tabel gini, tuh jadi gitu tau, gampang kan? Tinggal copy paste, nggak ada masalah, oke oke aja. Cuma PR-nya kan bagaimana bisa masuk ke sini, masuk ke daftar pustaka. Pasti sebelum masuk ke daftar pustaka, kalau kita pakai manajemen referensi Zotero atau Mendeley, berarti kan masuk ke sitasi dong. Memang berarti pilihannya cuma ada di sini. Jadi ini naskah state of the art sama perbandingan tabel perbandingan itu harus ini inline, harus harus relevan, harus selaras. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya, Boleh, Zahwa. kan kalau misalkan instrumen saya nemunya misalkan full bahasa Arab gitu Pak. Kayak kemarin minggu lalu saya nemu jurnal tapi full bahasa Arab. Itu boleh saya nggak usah pakai atau saya translate sendiri nggak Pak? Minggu kemarin saya nggak pakai, saya takut salah gitu Pak. Ya, translate sendiri boleh, nggak ditranslate apa adanya juga boleh, nggak ada masalah. Kayak misalnya itu, kan ini kan pengukuran nih, itu topik ya, yang kemarin minggu lalu itu topik ya. Dia ada misalnya kemiripan nggak sama-sama misalnya meneliti burnout pada pekerja digital juga ada penelitian lain, ada kesamaan nggak? Dikutip barengan aja Iya, iya Pak, di judulnya sama, sama-sama variabel, meneliti variabel yang sama. dengan populasi yang sama, Kalau populasi nggak kelihatan Pak bahasa Arab. sampel yang sama. Ya kan bisa diterjemahin sih. Ya kalau di skip ya nggak apa-apa. Tapi dia kasih tahu yang exclude. Ini bisa exclude oh bisa exclude language. Di inklusi eksklusi itu ada language. Ada ya? Bukan. Oh nggak ada ya? Di oh nggak ada di Scopus ada language. Publisher, subject matter, keyword, oh nggak ada. So, oh country bisa di ini. Tapi nggak mendandakan ini sih. Tapi ada di OI. Kalau ada di OI biasanya Inggris sih. Ada Pak. Ada di OI-nya ya. Oh ini nggak ada bahasa ya. Sini ya. Subject matter, subject bla 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 bla. Oh nggak ada kalau di Lens ya. Kalau di Scopus ada. Oke ya udah. Kalian mau masukin ya boleh. Kan tinggal di intisarinya aja kan. Kalau di sorry di tabel perbandingan kan kita butuh abstrak aja kan. Ya nggak sih? Ketika yang ini yang apa namanya? Ini kan
metode ini ada di abstrak kan? Abstrak ada bahasa Inggrisnya kan? Jawa. Iya, Pak. Ada kan bahasa Inggrisnya kan? Iya, cuma pas mau saya baca-baca lagi di file saya nggak ngerti, jadi saya nggak pakai gitu. Tapi abstrak ada bahasa Inggrisnya kan? Iya, Pak, cuma nggak detail gitu dia. Jadi saya pengennya ngelihat langsung, tapi ternyata saya nggak ngerti. Kan pasti ada, tadi mana sih yang Turki atau mana? Itu kan ada gitu di abstrak kan pasti ada bahasa Inggris. Harusnya masih ya itu terserah kalian ya. Kalau itu mau di-exclude, kalian bisa exclude. Berarti di bagian inklusi eksklusi dijelaskan bahwa ini di bagian inklusi eksklusi, di kriteria inklusi eksklusi, apa bahasa kalian mengeksklusi bahasa Arab, bahasa selain Inggris dan Indonesia itu bahasa Arab. Kasih tahu aja di sini di eksklusi. Kalian boleh artinya nggak dipakai berarti kan kalian mengeksklud, ya kan? Kalian nggak pakai ini artikel jurnal yang bahasa Arab, kalian berarti exclude tuh. Kalian jelaskan di eksklusi, inklusi eksklusi ada sekian jurnal, satu jurnal berbahasa Arab, tiga jurnal berbahasa Spanyol, empat jurnal berbahasa Portugis, enam jurnal berbahasa apa, kalian berbahasa Rusia, kalian exclude, ya nggak masalah. Tapi kalian yang penting, sekali lagi yang penting akuntabel dan transparan. Akuntabel artinya prosesnya bisa ditelusur. Satu, ada di sini prosesnya bisa ditelusur. Yang kedua, transparan berarti kita tahu apa yang kalian exclude, kalian buka secara gamblang gitu loh. Transparan. Oh, kalian nggak ini bahasa nggak apa gap bahasa, language gap. Ya udah di exclude yang bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Spanyol. Ya udah, exclude kasih tahu di sini. Yang penting kalau kalian mau exclude boleh nggak? Boleh. Yang penting dikasih tahu secara akuntabel dan transparan. Nggak masalah. Gitu. Kan ada kriteria inklusi eksklusi. Yang penting jelasin di sini. Oke? Kalian exclude. Misalnya ada tiga artikel dari jurnal apa gitu. Jurnal apa misalnya jurnal Bahlul gitu. Dari Bahlul gitu. Ya, ada udah di exclude. Ada tiga jurnal meneliti tentang apa misalnya beban kerja atau workload dari jurnal Bahlul. Udah, jurnal Bahlul itu ada tiga karena berbahasa Arab, nggak bisa dipahami, di exclude. Nggak masalah, yang penting dijelaskan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Mau nanya lagi, Hmm. kan nanti ada yang instrumennya dimasukin ke template ya Pak. Terus misalkan instrumennya bahasa Inggris, itu ditranslate sendiri atau bahasa Inggris aja langsung dimasukin Pak ke template? Apa adanya juga boleh. Ditranslate boleh, apa adanya boleh, bebas. Kalau saran saya sih, karena ini pemetaan, jangan ditranslate. Apa adanya aja. Saran saya ya. Tapi kembali ke masing-masing dosen pengampu deh. Kalau di kelas saya, apa adanya. Saya lebih apa proses kuratorial itu proses kurasi itu proses kuratorial kan pengumpulan dokumen pengumpulan sumber lebih baik sesuai pada sumbernya kalau saya ya sesuai karena ini lampiran kalau di sininya ya kan berarti harus dijelaskan dong. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi mau tanya? Silahkan pertanyaan. Kalian ini boolean logiknya dikuasain deh sehingga tingkat akurasinya dalam melakukan ekspor dokumen, pencarian dokumen itu jadi lebih akurat gitu, lebih presisi. Pencariannya lebih presisi, lebih akurat. Ini, kalau kalian menguasai benar-benar menguasai boolean logic, harusnya nggak ada masalah ya dengan proses kuratorial ya. Ya, bagaimana tanda kutip, or and, jadi di judul, kapan
dikurung, kapan dibuka kurung, kapan tutup kurung. Misalnya contoh, saya mau nyari di judul, ya, nih, kontrol diri or self control dalam kurung. Pilihannya harus ada kata kontrol diri atau self control. Oke, ini harus nyambung, nggak boleh terpisah. Self sendiri, kontrol sendiri nggak boleh. Oke, dan cari di judul lagi. Jadi perintah cari di judul kata kontrol diri atau self control harus nyambung karena saya jepit nih pakai tanda kutip. Oke, tutup, kurung tutup. Dan perintah lagi cari di judul di title, ya buka apa pencariannya, reliability or reliabilitas atau validity atau validitas. Cari di judul juga, tutup kurung. Ini kasih perintah nih, valid search. Udah jadi. Ya, kalian menguasai ini query, bahasa query apa ini apa, booleannya dulu deh, boolean dan apa segala macam. Saya udah ngasih kan di sini di Lens tuh ada kok help. Lens boolean ada, Lens boolean logic. Boolean operator tutorial, Boolean logic tutorial, operator tutorial ada. Support nih tuh operator and field. Ini ada bahasa Indonesianya kok. Ini ada bahasa Indonesia. Ini ada bahasa Indonesia. Tuh, Lens sudah ada support. Tuh, kenapa saya tutorial pakai Lens? Karena teman-teman yang sudah pakai bahasa Inggris ada tutorial bahasa Indonesianya. Dipelajari ini, ya, tutorial operator dan logic booleannya, boolean logiknya. Kalian bisa menguasai alat-alat macam ini pencarian. Ini termasuk Google. Google itu juga pakai boolean logik apa dasar logikanya. Cuma masalahnya kita nggak mau menguasai aja. Oke, ini ada videonya ya. Ini video nih tutorialnya. Tapi ini versi lama ya. Ini versi lama Lensnya. Tapi kurang lebih sama lah. Dari dulu lah, dari zaman saya S1 tahun 2009 sampai sekarang boolean logic gini-gini aja. Itu dipakai terus-menerus sama mesin pencarian. Mau Google, Lens, Scopus, Web of Science, macam-macam. Dia pakai boolean logic. Oke? Pertanyaan? Ada lagi? Chat apa nih? Oh, Bismi absen. Oh, daftar hadir. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Pertanyaan, questions? Dan nggak ada lagi yang mau nanya? Sudah bisa paham semua? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Bismi terutama terima kasih banyak untuk support, dukungannya ya, dukungan teknisnya. Bu Sandra dan Bu Mary juga terima kasih atas bantuannya untuk materi lokal karyanya. Itu aja dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Zik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak.